dengan diagnosa ADHD. Sekarang sudah usia 17 tahun. Suatu hari saya dikenalkan Brain King oleh istri saya. Kemudian saya mencobanya untuk yogi. Dan setelah konsumsi 2 bulan, banyak terlihat kemajuan dan perkembangan anak saya. Yang saya lihat, dulu Yogi tidak mau mengerjakan PR-nya dan susah sekali belajar. Bahkan sering merobek-robek bukunya. Tapi sekarang Yogi rajin mengerjakan PR-nya. Setiap malam dia menyuruh saya membantu mengerjakan PR-nya. Satu hal yang menakjubkan, Yogi sekarang sudah fasih naik motor. Dulu memang Yogi belajar sedikit-sedikit naik motor, tapi terakhir ini Yogi sudah bisa naik motor sendiri kemana-mana, ke jalan raya dan ke komplek-komplek lain, dan kadang-kadang bisa mengantar laundry dan menjemput laundry saya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Brain King atas kemajuan dan keberkembangan anak saya. Saya menyarankan kepada teman-teman untuk mencoba Brain King untuk kemajuan dan perkembangan anaknya. Brain King memang oke. Enak. Terus enakan pakai alat bantu apa enggak? Enggak pakai alat bantu. Kan kata dokter kan telinga yang kanan yang parah dibanding yang kiri. Sekarang yang kanan udah enakan belum telinganya buat dengar? Udah. Tapi kurang dengar lagi. Kurang dengar. Udah bisa dengar dikit. Tapi masih kurang. Kalau yang kiri? Yang kiri sama. Sama dengar. Kiri udah mau sembuh. Udah mau sembuh yang kiri. Nah, yang kanan belum. Yang kanan yang dulu lebih parah. Iya. Terus sekarang minum branginya masih mau dilanjut? Mau. Terus sekarang enak nggak kalau belajar? Enak. Belajarnya lebih konsentrasi apa lebih ini? Kalau belajar ngapalan, belajar bahasa Inggris itu enakan dulu sebelum minum branking apa sesudah minum branking? Sudah minum branking, lebih enak belajar hafalannya. Hafalannya kurang hafal, tapi kalau ngobrol udah hafal. Gampang hafalnya. Terus bacanya, kalau baca lebih enak sesudah minum branking apa sebelum? Sebenarnya sudah. Sesudah. Bacanya lebih kuat lama. Jadi enakan pakai branking. Untuk belajar lebih enak. Untuk telinga enak. Terus apalagi? Enaknya apalagi? Udah. Terima kasih Kak Alin. Ini lagi di videoin loh. Bisa kan cerita kan? Gitu. Bu Ida, kalau boleh sedikit cerita awal kenapa diarahkan Alin untuk pakai alat bantu? Awal alat bantu karena waktu itu kebetulan kita udah langganan ke dokter THT ya sebenarnya yang megang dia hampir tiap bulan kita cek. Karena kotorannya dia kan sifatnya bandel ya. Awal riwayatnya kotorannya menyumbat, bandel karena dia dari kecil kan sebenarnya udah dari umur 2 tahun lebih udah terapi bicara karena memang ada kayaknya ada kesulitan bicara. Kebetulan kita
udah ketemu dengan tim tumbuh kembang anak juga, ada psikolog, ada dokter anak, mereka nyaranin melanjutkan terapi bicara. Terus ada perkembangan sedikit terapi bicaranya, walaupun ya ada perkembangan walaupun tidak terlalu banyak. Tapi akhirnya setelah berapa tahun dipegang terapisnya dihentikan, katanya biar dari lingkungan belajar. Tapi pas suatu saat pas dia masih terapi, kita lihat telinganya kok kayak tersumbat kotoran banyak banget. Akhirnya kita bawa ke dokter THT, akhirnya sampai ada proses 1 minggu sampai 2 minggu lebih lah baru telinga itu kotorannya dikeluarkan. Akhirnya kita rutin hampir tiap bulan kita kontrol ke dokter THT untuk memeriksakan telinganya. Jadi kotorannya dia agak membandel, maka harus dokter yang ngeluarin gitu. Tapi setelah berapa tahun kita lihat adiknya ngomongnya kalau dipanggil cepet ini susah, kita ke dokter konsultasi lagi. Ternyata kata dokter gelendang bagus, akhirnya dokter nyuruh audiometri, tes audiometri, hasilnya telinga kanan maupun kiri mengalami penurunan. Akhirnya dari dokter yang megang dia THT disarankan kita ke dokter THT yang lebih spesialis gitu kan. Waktu itu katanya alumnus dari nggak tahu universitas apa di London. Nonton kemana? Nah terus akhirnya dari dokter itu dites banyak ya Pak ya. Ada audiometri apa-apa, ada yang sempat kita khusus anaknya kita nggak diajak. Itu akhirnya dari hasil tes itu disimpulkan rumah siputnya mengalami kerusakan, dan dokter bilang diimplan pun harapannya tetap tipis, di terapi pun karena udah bertahun-tahun susah dideteksi, akhirnya dokter menyarankan memakai alat bantu dengar, dan beliau hanya mengatakan mukjizat Allah lah yang akan menolong dia. Jadi itu alat bantu pun harus dia jaga kondisi fisik, jangan sampai istilahnya flu sakit takut menambah pendengarannya berkurang. Jadi memang dokter juga hanya ini yang bisa kami bantu. Seandainya pun dia bisa sembuh itu mukjizat Allah yang akan menyembuhkan. Tapi ya cuman kami berkeyakinan anak saya insya Allah akan sembuh gitu loh. Insya Allah akan sembuh, nggak tahu lewat jalan mana, tapi insya Allah anak saya akan sembuh. Mungkin nah itu terus begitu Karita nyariin branding ya kita coba siapa itu jalan Allah lewat ini. Nah terus perkembangannya ini udah 1 bulan lebih lah, mungkin udah bulan dia bilang lebih nyaman, ya udah. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti ada perkembangan setelah minum ranking ya. Alhamdulillah. Intinya kalian dilanjutkan. Setuju? Biar insya Allah bisa kembali normal pendengarannya. Itu sudah banyak kok yang membuktikan. Terus yang kedua juga jadi jauh lebih cerdas, ngapalnya lebih cepat, dan cita-citanya kecapai. Amin ya. Yakin jadi guru? Kayak mama ya, kayak guru ya. Ibu galak loh jadi guru. Oke Khalid, makasih ya Ibu Ida, Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan branding jadi manfaat untuk semua orang ya. Amin. Dulu saya saat menstruasi rasanya sangat sakit sekali, dan sempat konsultasi dengan dokter, dikasih obat tapi tidak ada hasilnya. Setelah saya diperkenalkan sama teman saya produk Renki, saya minum 1 kali sudah terasa enak, dan malamnya saya minum lagi, alhamdulillah sudah tidak terasa sakit lagi. Dan pengalaman sama anak saya sakit tipes yang harusnya disarankan untuk opname, saya mencoba untuk saya kasih branding. Alhamdulillah tidak jadi opname dan sembuh. Saya sarankan sama teman-teman minum branding. Branding luar biasa. Abimane Putra, berumur 7 tahun, kelas 2 SD. Dulu semenjak TK, anak saya kurang konsentrasi dan anaknya kiprah di bangun.
dia itu nggak bisa belajar, kurang fokus, dan selalu mengeluh ngantuk di dalam kelas. Sampai kelas 1 anak saya sama sekali tidak bisa konsentrasi dalam belajar dan selalu hiperaktif, matanya sangat tidak ketulungan, sampai-sampai gurunya berkali-kali memberikan surat panggilan pada saya. Namun setelah mengkonsumsi Breaking Plus selama 2 minggu berturut-turut, syukurlah anak saya sudah mulai ada perubahan, mulai kalem, belajar semangat, dan dapat ranking 10 besar di kelas. Terima kasih sekali lagi buat Breaking Plus atas keajaibannya buat anak saya. Risa ini waktu kecil pernah jatuh dan koma, jadi membuat perkembangannya jadi lambat. Jadi di umur dia pada 18 tahun ini, perilakunya seperti anak 5 tahun. Tapi setelah minum ranking selama 2 bulan lebih, Marisa ada kemajuannya. Contohnya, biasanya dia tidak fokus dalam mempelajari sesuatu hal. Contoh dalam membaca, biasanya dia membaca 1 halaman aja, itu nggak bisa tuntas. Sekarang 1 cerita dia bisa tuntas. Dan kemudian kalau dia dibilang lapar mata, Marisa ini lapar mata, nggak pernah kenyang. Tapi setelah minum ranking, banyak perkembangannya. Dia bisa mengontrol nafsu makannya, sehingga dia bisa diet. Tadinya karena dia lapar mata itu, berat badannya mencapai 73 kilo. Saya jadi bingung bagaimana cara menurun. Sementara anak saya nggak bisa ngeliat makanan. Dia lapar aja ngeliat makanan. Tapi setelah minum ranking, dia bisa menahan makan dan bisa diet. Dia dari 73 kilo, sekarang berat badannya menjadi 63 kilo. Lebih kurang minumnya itu 2 bulan lebih. Semuanya itu berkat ranking, hebat ranking. Hai, nama aku Marisa, umurku 18 tahun. Dulu aku susah sekali berkonsentrasi dan fokus terhadap satu hal. Contohnya aku susah membaca, tapi sekarang aku sudah bisa membaca, mulai bisa membaca.